Salam Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian, kita bertemu kembali kali ini untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan di hari yang kudus ini. Dan kali ini Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, saya memilih untuk membaca dan merenungkan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selesai, yaitu ayat yang ke-13. Sebelumnya baiklah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan lagi yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Bapa, urapi hati pikiran kami supaya oleh kuasa Roh Kudus kami sanggup memahami dan kami bersedia menerima firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus juga kami dimampukan untuk hidup sebagaimana yang firman-Mu kehendaki. Berkati hamba-Mu supaya dapat memberitakan sesuai dengan hikmat Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian. Tentu yang berbahagia ialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi merenungkan sungguh-sungguh dan melaksanakan dalam hidup kita masing-masing.
Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Nabi Yesaya mulai dengan mengatakan dalam pasal 6 ini mulai dengan mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Tuhan memberikan Nabi Yesaya penglihatan yang istimewa, yaitu tentang kemuliaannya sendiri. Dan itu terjadi pada tahun mati ketika Raja Uzia mati. Nah, siapa Raja Uzia ini Bapak Ibu sekalian? Raja Uzia ini memerintah, dan tahun kematian Raja Uzia ini menurut para ahli perjanjian lama terjadi pada sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sejak perpecahan negara Israel waktu Raja Salomo mati, sudah hampir sekitar 200 tahun, karena para ahli mengatakan perpecahan itu terjadi sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Ya, tahun 740 Raja Uzia mati. Nah, Raja Uzia ini istimewa Bapak Ibu, karena menurut beberapa banyak ahli perjanjian lama, setelah Raja Salomo mati, bangsa Israel Selatan atau yang disebut juga Kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, tidak pernah mempunyai raja sehebat Raja Salomo lagi sampai pada zaman Raja Uzia. Dia raja yang hebat, raja yang dikagumi umatnya, dan memang dia berhasil dalam banyak hal. Tetapi pada akhir hidupnya dia mencoba melanggar aturan Tuhan. Dia mau melaksanakan tugas sebagai imam padahal dia raja. Lalu Tuhan menghukum dia dengan penyakit kusta dan dia mati dalam keadaan diasingkan. Nah, jadi raja yang hebat ini mati dalam keadaan hina, dan pada saat Israel kehilangan figur raja yang hebat yang mereka harapkan ini, pada saat itulah Tuhan menampakkan dirinya kepada Yesaya. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, dan itu saya memakai kata seolah-olah, bukan berarti ini tidak sungguh-sungguh, tapi maksudnya secara tidak langsung Tuhan ingin mengatakan pada Nabi Yesaya bahwa raja yang hebat boleh mati, tetapi aku Tuhan sebagai raja di atas segala raja tetap bertakhta di atas takhta yang maha tinggi. Nah, pada waktu itu Nabi Yesaya melihat penglihatan itu, dia melihat bahwa Tuhan duduk di atas takhta di bait suci. Kita tidak begitu jelas apakah penglihatannya saja yang menunjukkan bait suci atau memang Yesaya berada di bait suci waktu itu, dan itu tidak terlalu penting. Yang penting Tuhan menunjukkan bahwa bait suci itu memang tempat kediamannya waktu itu, dan dia menunjukkan kemuliaannya di sana. Nah, di sekitar Tuhan waktu itu ada para malaikat yang disebut serafim. Para malaikat serafim ini berdiri di sekitar Tuhan, dan mereka mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kemuliaan Tuhan begitu bercahaya, begitu hebat, gemilang, sehingga para malaikat pun tidak sanggup memandang secara langsung. Mereka harus menutupi muka mereka dengan sayap ketika mereka melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lalu 2 sayap mereka menutupi kaki. Tidak terlalu jelas, tetapi beberapa ahli perjanjian lama mengatakan bahwa kemungkinan besar itu tanda sopan santun. Jadi karena mereka berada di hadapan Allah, raja di atas segala raja, mereka harus sopan, jangan dengan secara terbuka menunjukkan kaki mereka. Tetapi 2 sayap lagi dipakai untuk terbang melayang-layang, karena mereka memang memuji Tuhan, berada di sekitar Tuhan sambil melayang-layang. Mereka malaikat, mereka bukan manusia seperti kita. Nah, mereka berseru, mereka memuji Tuhan bersaut-sautan. Mereka berkata demikian, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Jadi Bapak Ibu lihat di sini, malaikat ini tidak mengatakan seluruh bait suci, tetapi seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu kudus. Nah, kita tahu bahwa dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kata kudus ini tidak hanya berarti suci, bersih secara moral, tetapi juga berarti khusus, istimewa, dan tidak ada yang khusus, istimewa, dan tidak ada yang lain. Nah, yang dimaksudkan oleh para malaikat ini bahwa dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya raja di atas segala raja, dan dia suci sepenuhnya.
Tidak ada satu noda pun secara apapun dalam diri Tuhan. Dia kudus sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan seluruh bumi penuh kemuliaannya, dan itu kita bisa melihat, kita bisa menyaksikannya bahwa memang seluruh bumi menyaksikan kemuliaan Tuhan seperti kata Mazmur pasal 19 misalnya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Kita melihat aturan tata aturan di alam semesta ini, dan kita tahu bahwa kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada pencipta dan penguasa di atas segalanya yang mengaturnya, mana mungkin bintang-bintang tidak saling bertabrakan dan bulan tidak menabrak bumi dan sebagainya, walaupun dan matahari tidak menjauh sehingga membuat bumi menjadi beku, atau tidak mendekat sehingga membuat bumi menjadi hangus, tapi tetap pada jarak yang sama sepanjang waktu. Dan padahal tidak diikat oleh satu tali raksasa atau apapun. Kita tahu itu karena kemuliaan Tuhan. Belum keindahan alam semesta bisa membuat kita memuji nama Tuhan. Tapi Ibu kasih Tuhan sekalian. Lalu kata ayat 4, alas ambang pintu gedung itu bergoyang karena suara puji-pujian itu. Dan demikianlah pujian yang dinyatakan dengan penuh kesungguhan dari mulut yang tidak berdosa, mulut malaikat, memang bisa menggoncang bukan hanya gedung itu tapi alam semesta tentu saja. Karena mereka memuji Tuhan dengan cara yang boleh dikatakan sempurna. Mereka tidak seperti kita manusia yang memuji Tuhan dengan mulut yang sudah dan tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, ketika itu Nabi Yesaya berkata kepada dirinya sendiri, dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu gemilang, dan puji-pujian malaikat yang luar biasa. Lalu dia berkata dalam ayat yang kelima, celakalah aku binasa. Mengapa? Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nabi saya melihat Tuhan. Dan dia tahu, orang Ibrani yang mempelajari firman Tuhan, dan kebanyakan orang Ibrani masa itu memang mengenal firman Tuhan, mereka tahu bahwa beberapa kali dalam Alkitab, misalnya dalam Keluaran pasal 33 ayat 20 dan beberapa ayat di sekitarnya, Tuhan dikatakan bahwa memang tidak ada yang bisa melihat Tuhan dan hidup. Artinya kita ingat peristiwa di Taman Eden. Begitu mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menyembunyikan diri dari Tuhan ketika Tuhan datang untuk menemui mereka. Tidak ada orang berdosa yang bisa melihat Tuhan dan tidak mengalami kegoncangan atau bahkan kematian. Kecuali kalau Tuhan menghendaki memberikan pengecualian menurut hikmat Tuhan yang kita tidak selalu bisa mengertinya. Nah, oleh sebab itulah Nabi Yesaya berkata, celakalah aku binasa, karena dia pikir dia pasti mati. Dia orang berdosa, najis bibir. Mengapa dikatakan najis bibir? Karena keadaan hati yang penuh dosa itu akan keluar dari bibir seseorang. Dan artinya juga bahwa mereka sering dia dan bangsanya dikatakan di situ sering memuji Tuhan, tapi tidak memuji dengan hati yang sepenuhnya bersih. Jadi bibir mereka memuji dalam keadaan najis sebenarnya, dalam keadaan berdosa. Dan oleh karena itu Yesaya mengerti sekali, sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan, Yesaya mengerti sekali bahwa harusnya dia mati. Sebab dia orang berdosa, dia dari bangsa yang berdosa, tapi dia melihat kemuliaan Tuhan yang tidak ada cacatnya. Sesuatu yang tidak suci berhadapan dengan sesuatu yang suci sempurna, tidak akan selamat. Itu kira-kira itu demikianlah yang dimengerti oleh Nabi Yesaya, dan itu memang pengajaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi kata Nabi Yesaya dalam tulisan ini bahwa salah satu serafim, salah satu malaikat serafim itu terbang mendapatkan dirinya dan membawa bara yang dengan sepit atau dijepit, diambil dengan sepit, lalu diambil dari atas mezbah. Itu juga penting diperhatikan. Lalu
dibawanya dan disentuhkan pada mulutnya. Karena tadi Nabi Yesaya mengaku bahwa dia berdosa najis bibir, maka malaikat itu menyentuhkan bara yang dibawa dari atas mezbah kepada bibir mulut Nabi Yesaya. Dan ia berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Jadi kita melihat sekarang alasan mengapa Tuhan membiarkan Yesaya melihat kemuliaannya, karena memang Tuhan ingin mengampuni Yesaya. Nah, dan kita ingat satu hal yang penting di sini, bara itu diambil dari atas mezbah. Kita tahu bahwa mezbah itu adalah tempat persembahan korban umat Israel dahulu di hadapan Tuhan, terutama supaya Tuhan bukan hanya mengabulkan doa, tetapi mengampuni dosa mereka, sehingga mereka tidak dihukum, tidak dibinasakan oleh Tuhan. Dan bara dari atas mezbah itu yang diambil dan disentuhkan ke mulut Yesaya, lalu dosanya diampuni. Dan itu memberikan perlambang Bapak Ibu bahwa pada suatu saat nanti, ratusan tahun, kalau dihitung kurang lebih dari 700 tahun kemudian, akan ada domba Allah yang istimewa, yang sangat istimewa, yang dipersembahkan di atas mezbah Bukit Golgota, yang akan mengampuni dosa orang-orang yang percaya seperti Nabi Yesaya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Dan kita tahu dia adalah Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Lalu Nabi Yesaya mendengar ayat yang ke-8. "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Tuhan berkata, Nabi Yesaya yang sudah tadinya merasa akan binasa, tetapi kemudian merasa bersyukur bahwa dia luput dari hukuman Tuhan, malah dia diampuni oleh Tuhan. Tidak punya pilihan lain kecuali dengan penuh kerelaan dia berkata kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sampai di sini coba kita renungkan sedikit. Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan dia tahu harusnya dia binasa. Dia bersyukur dia bisa selamat, sehingga dia rela untuk pergi melayani Tuhan, menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Tuhan sekalian, bagaimana dengan pengalaman kita ketika kita beribadah kepada Tuhan atau kita menghadap Tuhan dalam doa dan sebagainya, saat teduh dan sebagainya? Apakah dalam iman kita juga melihat kemuliaan Tuhan seperti Nabi Yesaya? Secara fisik tentu kita tidak melihatnya. Pengalaman kita juga berbeda, tidak seistimewa Nabi Yesaya. Tetapi Alkitab ditulis supaya kita mengerti bahwa walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita yang masih berdosa ini, tapi kemuliaan Tuhan memang begitu dahsyat. Kalau kita sungguh-sungguh dengan iman mengerti, mempercaya bahwa kemuliaan Tuhan begitu dahsyat, kekudusan dan kesucian Tuhan begitu dahsyat, kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak pantas berada di hadapannya, kecuali kalau dia yang mempersembahkan diri, bukan di atas mezbah bait suci, tapi di atas bukit Golgota itu, memanggil kita dan melayakan kita untuk datang ke hadapan Tuhan tanpa dihukum oleh Tuhan, tanpa binasa karena dosa-dosa kita. Dan kalau itu kita sadari Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan seperti Nabi Yesaya, merelakan diri untuk dipanggil Tuhan dan dipakai di dalam pelayanannya. Walaupun di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat suatu hal yang istimewa. Tuhan hanya mengatakan, Tuhan hanya bertanya, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku. Nabi Yesaya sudah menjawab, karena dia sadar bahwa dirinya sebenarnya tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Tetapi karena pengampunan Tuhan, dia dibiarkan hidup. Nabi Yesaya dengan rela mengatakan, "Ini aku, utus aku." Bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita melamar satu pekerjaan atau kita ditawari satu pekerjaan dan kita belum tahu apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan itu, tapi kita langsung mengatakan, "Oke, saya mau kerja." Bagaimana kalau nanti pekerjaannya tidak menyenangkan
atau mendatangkan kesusahan, bahaya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tetapi Nabi Yesaya karena dia tahu sekarang bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bahwa dia bisa hidup semata-mata hanya karena Tuhan mengampuni dia, maka dengan rela dia katakan, ini aku Tuhan, utus aku. Dia percayakan sepenuhnya hidupnya ke dalam pelayanan Tuhan, diutus oleh Tuhan. Dan memang demikian Bapak Ibu sekalian kalau kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Seorang ahli perjanjian lama Amerika, Profesor John Oswald, mengatakan, rupanya mengamati dan beliau mengatakan demikian, bahwa beliau sudah mendengarkan atau membaca banyak orang berkhotbah dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ini, dan banyak menurut beliau, menurut Profesor John Oswald, banyak yang berkhotbah dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ini dan berhenti berkhotbah, selesai berkhotbah pada ayat yang ke-8, tidak melanjutkan sampai ayat 9, 10, 11, 12, dan 13. Mengapa? Karena ayat 9 sampai ayat ke-13 ini tidak menyenangkan bagi pengkhotbah, bagi yang mendengarkan khotbah. Mengapa? Kita lihat di sini ayat yang ke-9. Setelah Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku, Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, artinya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, oke, kamu memang aku akan utus. Kau pergi, sampaikan firman-Ku kepada umat ini. Tapi aku kasih tahu kamu dari sekarang, bahwa mereka tidak akan dengar. Mereka tidak akan sadar. Telinga mereka akan tertutup. Mata mereka tidak akan melihat apa yang kamu sampaikan. Walaupun kamu mendapat diutus langsung oleh Tuhan. Tapi umat tidak akan mendengar, kata Tuhan. Hati mereka akan keras. Telinga mereka akan berat mendengar. Mata mereka akan tertutup. Artinya mereka tidak mau menerima. Tuhan ingatkan Nabi Yesaya bahwa dia memang harus pergi sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan firman kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan sudah ingatkan bahwa mereka tidak akan menerima pemberitaan firman. Dan Tuhan dan Yesaya tidak mengatakan, aduh Tuhan kalau begitu mungkin tidak jadi saja. Tidak. Yesaya tetap konsisten. Sebab dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Sebab hidupnya adalah milik Tuhan. Tanpa pengampunan Tuhan, dia tidak bisa hidup. Dan demikianlah harusnya kesadaran kita semua Bapak Ibu. Tanpa pengampunan di dalam Kristus, kita tidak bisa hidup. Kita semua harusnya binasa, dihukum oleh Tuhan. Dengan demikian kita juga harus rela pergi melayani Tuhan dalam semua kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam kapasitas apapun. Dengan memang harus menghadapi risiko. Risiko Nabi Yesaya ini adalah dia akan pergi memberitakan firman, tapi orang tidak mau mendengarkan. Orang tidak mau menerima dia. Tidak mau menerima pemberitaan firman-Nya. Dengan mungkin sedih, mungkin prihatin, Nabi Yesaya bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Artinya sampai berapa lama umat tidak akan mendengarkan pemberitaan firman? Tuhan menjawab, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Negeri artinya menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ini adalah nubuat tentang pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Tadi saya katakan di depan,
Nabi Yesaya mendapat penglihatan pada tahun kematian Raja Uzia sekitar 740 sebelum Masehi, dan pembuangan bangsa Israel, penyerbuan bangsa Babylon yang kemudian membuang bangsa Israel ke Babylon terjadi kurang lebih tahun 605 sebelum Masehi, dan kemudian diulangi lagi sekitar tahun 597 dan 586. Dan yang terakhir itu Yerusalem dihancurkan, bait suci buatan Salomo pun dihancurkan. Nah, mereka akan disingkirkan jauh-jauh, kata Tuhan dalam ayat yang ke-12, sampai hampir seluruh negeri menjadi kosong. Tinggal sedikit orang yang ditinggal di Israel. Kebanyakan pergi, dibuang ke Babilonia. Dan Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Ketika tahun sekitar 605, Babylon menyerbu dan membuang banyak orang Israel ke Babilonia, mengasingkan mereka. Termasuk Nabi Daniel salah satunya. Tidak sampai di situ, karena masih ada sisa Israel. Sekitar 597 sebelum Masehi, pasukan Babylon datang mengangkut lagi, membuang orang Israel lagi. Dan masih ada sisa lagi. Dan pada saat itu Nabi Yeskiel dibawa ke pembuangan. Dan masih ada sisa lagi, dan sekitar tahun 850, tahun 586 atau 587 sebelum Masehi, Babylon datang menyerbu lagi karena berbagai alasan, menyerbu Yerusalem lagi dan menghancurkan Yerusalem, dan banyak orang dibuang lagi. Dan salah satu yang ditinggal di Yerusalem bersama orang cacat, orang miskin, dan sebagainya adalah Nabi Yeremia. Sehingga dia membuat kitab ratapan menangisi kehancuran Yerusalem. Jadi seperti yang Tuhan katakan di sini 100 lebih tahun sebelumnya kepada Nabi Yesaya, kalau masih 1/10 tinggal, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Berulang-ulang mereka dihancurkan, diserbu dan dihancurkan oleh pasukan Babylon. Jadi kita melihat sini Bapak Ibu, ini adalah lukisan penglihatan tentang penghakiman Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi itu bukan kata akhir dari cerita ini. Di akhirnya Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi seperti pohon beringin, pohon jawi-jawi, bangsa Israel ditebang, dibuang ke Babylon. Tetapi walaupun tinggal tunggul yang berdiri, jadi dalam keadaan bangsa Israel yang tidak begitu kuat dan berdaulat lagi seperti zaman Daud, zaman Salomo, ataupun bahkan zaman Raja Uzia. Toh janji Tuhan dengan Abraham bahwa lewat keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, tidak Tuhan lupakan. Dalam kondisi Israel yang tidak kuat seperti tunggul yang tinggal berdiri setelah dipotong, yaitu dalam kondisi Israel yang tidak punya pemerintahan sendiri lagi, sudah dijajah oleh bangsa berturut-turut sesudah Babylon, Persia, sesudah Persia Yunani, sesudah Yunani Romawi. Mereka Tuhan masih pakai untuk menurunkan juru selamat. Dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus, kata Tuhan di akhir pasal yang ke-6 ini kepada Nabi Yesaya. Dan tunas kudus itu kita tahu adalah Yesus Kristus. Menjadi tunas yang tumbuh di tengah Israel yang sebagai bangsa sudah cukup berantakan. Seperti tunggul yang berdiri walaupun sudah dipotong. Kekuasaan, kedaulatan mereka sudah dipotong. Sudah berada di bawah jajahan bangsa asing, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan tunas yang kudus itu, berkat yang Tuhan janjikan lewat Abraham kepada semua bangsa itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai tunas yang kudus keluar dari Israel yang sudah terpotong itu, dan menjadi berkat keselamatan bagi semua bangsa yang percaya kepadanya. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ini.
Kita harus menyadari betapa mulianya Tuhan dibandingkan keberdosaan kita. Sehingga kita harus sadar bahwa kalau kita masih hidup saja, dibiarkan Tuhan hidup saja, itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita harus belajar dari Nabi Yesaya bahwa oleh karena pengampunan, anugerah pengampunan, keselamatan itu, hidup kita harus kita pakai untuk melayani Tuhan dengan cara apapun yang Tuhan berikan kita kesempatan. Kita harus sadar Bapak Ibu sekalian supaya jangan mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan, atau membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan diberitakan Bapak Ibu tidak selalu untuk memanggil orang menjadi percaya. Tapi kadang-kadang seperti yang terjadi di sini, firman Tuhan diberitakan untuk menjadi instrumen penghakiman bagi mereka yang tidak suka mendengarkannya, yang tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi yang paling penting, yang paling indah tentu saja bagi kita, ialah walaupun Israel sudah penuh dengan dosa, kita penuh dengan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam sukacita Taman Eden. Tetapi syukurlah Tuhan setia. Janjinya pada Abraham dipenuhi. Tunas yang kudus itu keluar dari Israel. Yesus Kristus datang dari Israel, menyelamatkan kita semua. Dan karena itu kita semua diselamatkan. Bukan dosa kita diampuni bukan dengan bara dari mezbah di dalam penglihatan Nabi Yesaya, tapi dengan darahnya menyentuh kita semua, sehingga dosa kita diampuni dan kita mendapatkan keselamatan yang kekal dari tunas yang kudus itu, dari keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh dunia itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.